Halo Brodista, how are you? Masih dengan fun reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja, selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, general reading lagi di hari ini. Seperti biasa di malam Jumat ada pesan leluhur untuk lo. Oke. Untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku tidak semuanya resonate, jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia, jadi bisa vice versa, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lo ingin mengambil sebuah keputusan ya. Disclaimer sedikit, Brodistaku untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube dan juga Facebook, tidak ada di platform lain. Dan untuk di Facebook dengan nama asli gua Jeffrey Putra, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Dan untuk gender doesn't matter dalam lindungan ini, bisa cewek bisa cowok semuanya bisa ya. Kita langsung aja kita lihat pesan leluhur di malam Jumat ini. Pesan leluhur di malam Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan leluhur malam Jumat ini. Healing energy. Oke. Brodistaku, leluhur berpesan di hari ini, di malam Jumat ini adalah lu disuruh untuk menghealing energi, Brodistaku. Kenapa bisa seperti itu? Beberapa dari lu di sini gue ngerasa kayak lu masih terkontaminasi dengan orang-orang yang merusak energi lu. Entah itu dari segi pertemanan, hubungan ataupun keluarga. Apakah lu akhir-akhir ini merasakan sebuah kayak rasa capek? Apakah badan lu lagi tidak baik-baik saja? Sama seperti gue ya. Apakah lu saat ini lagi sakit? Atau ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri lu, Brodistaku? Misalnya lu kayak ngerasa capek aja gitu bawaannya. Leluhur berpesan di malam Jumat ini, jangan lupa untuk healing energi. Jangan lupa untuk healing. Sering-sering bermeditasi. Lepaskan semua energi-energi ketoksikan. Lepaskan semua keruwetan dalam pikiran. Lepaskan semua anxiety ataupun kecemasan ataupun ketakutan yang lu rasakan saat ini, karena sesungguhnya energi lu sedang terkontaminasi, entah itu dari orang-orang sekitar lu, orang-orang sekitar, keluarga, orang-orang sekitar, pertemanan, ataupun memang energi-energi negatif yang dikirimkan kepada lu. Tapi intinya, leluhur berpesan jangan lupa untuk menghealing energi lu, entah itu dengan cara sholat bagi yang muslim, beribadah. Kemudian jangan lupa untuk bermeditasi, jangan lupa untuk grounding, ya. Itu yang gue lihat, supaya lu tuh bisa menetralisir energi-energi kayak ketoksikan, seperti kayak apa ya, kecemasan, tiba-tiba lu cemas aja, badan lu capek aja gitu ya. Tiba-tiba lu merasa males aja gitu, badan lu nggak enak aja gitu. Lalu lu berpesan untuk segera healing, ya. Lu harus bisa memiliki teknik healing ya, Brodistaku. Karena lu harus paham dengan teknik healing. Kenapa? Kalau seandainya lu adalah seorang penyembuh, otomatis lu harus bisa tahu dan pakem bagaimana caranya menyembuhkan diri lu ketika lu terkontaminasi energi lu dari orang-orang, dengan orang-orang maksudnya. Gitu, lu harus punya teknik healing sendiri, ya. Lihat lagi. Mohon maaf. Kita lihat pesan leluhur di hari ini. Pesan leluhur di malam Jumat ini. Leluhur berpesan bahwa congratulations Brodistaku. Seperti leluhur ingin menyampaikan kabar baik kepada lu, dimana untuk kedepannya, ya, gue ngerasa kayak lu akan mendapatkan keberuntungan. Ya, ada sebuah keberuntungan yang sedang mengarah kepada lu, dan lu akan mengucapkan rasa syukur banget. Nah, gue nggak tahu nih, ya. Tapi gue ngerasa kayak keberuntungan berada di pihak lu sih, Brodistaku. Kalau saat ini lu lagi berdebat dengan seseorang, atau kalau saat ini lu lagi berdebat dengan seseorang, lu lagi merasa, gue nggak tahu apakah lu bersaing atau ada seseorang yang ingin menjadikan lu saingannya atau bagaimana, sebenarnya lu akan menang. Leluhur berpesan lu akan menang.
Lu dizalimi, lu dikhianati, lu disakiti, tapi sesungguhnya kedepannya lu akan menang. Keberuntungan berpihak kepada lu, semesta berpihak kepada lu. Semesta akan selalu berpihak kepada orang-orang baik. Walaupun saat ini lu seperti orang yang terkalahkan, walaupun saat ini kehidupan lu menyedihkan, walaupun saat ini lu punya banyak masalah dalam hidup lu, tapi ketika lu adalah seseorang yang terzolimi, percayalah, keberuntungan akan selalu ada di pihak lu ke depannya. Leluhur berpesan begitu, lu akan selalu ada keberuntungan yang akan lu dapatkan. Keberuntungan akan berpihak kepada lu sebentar lagi. Kita lihat pesan leluhur di malam Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Leluhur berpesan, hati-hati dengan karisma yang lu punya. Hati-hati dengan daya pengasihan yang lu punya, Berisaku. Ya, leluhur berpesan bahwa daya pengasihan lu atau mungkin karisma lu itu mampu untuk mampu untuk mengundang orang-orang. Jadi jangan heran ketika banyak orang yang mendekati lu, jangan heran kalau seandainya lu terkoneksi banyak orang, karena daya pengasihan lu itu seperti kayak bunga, seperti bunga yang banyak dihinggapi kupu-kupu. Hati-hati dengan daya pengasihan. Jangan menambah-nambah karma. Saran gue tuh begitu. Jadi jika memang ada seseorang yang mendekati lu dan effort kepada lu, jika lu memang tidak suka dan lu ngerasa tidak satu energi dengan dia, cut off. Jangan dipermainkan orang lain, jangan dipermainkan perasaan orang lain. Nah, itu yang gue lihat. Hati-hati dengan karma, hati-hati dengan daya pengasihan. Gunakan daya pengasihan lu untuk melakukan hal-hal yang positif. Misal kayak berdagang. Ya, berdagang. Pokoknya hal-hal yang positif gitu. Daya pengasihan lu lagi harum-harumnya, Berisaku ya. Ketika lu bertransformasi, self love kepada diri sendiri, ketika lu keluar, ingat lu seperti kayak buah yang sedang ranum-ranumnya. Itu. Hati-hati dengan karisma yang lu punya. Leluhur berpesan seperti itu. Kita lihat lagi pesan leluhur di malam Jumat ini. Banish, of course, beberapa dari lu di sini ada yang pemutus karma leluhur. Ya, jadi iya, pemutus karma leluhur di sini yang gue lihat beberapa dari lu, ada yang pemutus kutukan, dan gue nggak tahu kenapa Berisaku di sini gue tuh merasa bahwa lu disuruh untuk menyelesaikan pola yang berulang. Beberapa dari lu di sini sering mengalami pola berulang, entah itu tentang sebuah hubungan, tentang keluarga atau apapun itu. Tapi intinya di sini leluhur berpesan, putuskan kutukan tersebut. Putuskan kutukan tersebut, putuskan pola yang berulang tersebut. Ya, beberapa dari lu ada pemutus karma leluhur, jadi ya wajar kalau misalnya lu punya banyak permasalahan yang di luar nalar ya. Menurut gua tuh begitu. Tapi gua ngerasa sebentar lagi mungkin kalau beberapa dari lu mungkin lu udah tahu ya pola berulang apa yang terjadi ke dalam kehidupan lu, dan mungkin beberapa dari lu lagi ada mengusahakan bagaimana caranya pola berulang itu tidak terjadi lagi. Tapi congratulations, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang terputus. Itu yang gue lihat, ada sesuatu yang terputus di sini. Akan ada fase lu bisa untuk memutuskan sebuah kutukan. Itu yang gue lihat. Lu mampu untuk memutuskan sebuah kutukan. Leluhur berpesan bahwa ya, lu mampu untuk memutuskan sebuah kutukan. Putuskan kutukan tersebut, putuskan pola berulang tersebut ya. Itu yang gue lihat. Let go. Lu disuruh untuk pergi. Nah, apakah lu saat ini lagi sedang berhubungan dengan karmik? Gua nggak tahu ya. Seperti leluhur lu ini memberikan sebuah warning kepada kartu ini ya. Gua bisa membacanya. Seperti leluhur memberikan sebuah warning kepada lu, jika lu lagi berhubungan dengan karmik, apakah itu keluarga, pertemanan, ataupun hubungan sekalipun, walaupun lu sesayang-sayang apapun, lu tetap pergi. Tetap pergi dan putuskan pola yang berulang. Jangan mau bertahan dalam sebuah hubungan toksik, Berisaku. Leluhur berpesan seperti itu, lu disuruh untuk pergi. Hindari. Karena di sini gue ngerasa kayak sebenarnya lu dikelilingi banyak karmik di sini. Tapi kalau lu nggak bisa belajar dari masa lalu, lu akan terjerat dengan karmik-karmik baru. Ya, hati-hati, lu harus bisa untuk memutuskan kutukan. Ya, aturannya kalau misalnya lu udah pernah berada dalam fase karmik, ya, aturannya lu sudah mengetahui, sudah bisa menilai karakter manusia, sudah bisa menilai karakter orang-orang gitu. Yang dimana lu akan tahu, oh ini orang datang kepada gua
untuk memanipulasi. Oh, orang ini datang kepada gue untuk memanfaatkan. Oh, orang ini datang kepada gue untuk memberikan pelajaran bahwa gue nggak akan masuk lagi ke lubang yang sama. Gitu harusnya Bro Risaku. Gak tahu gue kenapa di sini gue ngerasa kayak leluhur sedang memberikan warningan kepada lu, buat lu yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang, atau lu bertemu atau berteman dengan seseorang, atau warningan untuk keluarga lu yang saat ini menjadi karmik untuk lu. Ini adalah sebuah warningan. Oke. Ya, kita lihat tanda-tanda dari leluhur. Kita lihat tanda-tanda dari leluhur. Apa yang ingin disampaikan oleh leluhur? Apa tanda-tanda yang ingin disampaikan leluhur? Clue pesan leluhur di hari ini. Kita lihat clue pesan leluhur di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dragon. Ya, mod. Ada sun. Sorry. Lighthouse. Ini warningan ya. Ada heart. Oke. Ya. Di sini Bro Risaku, lu disuruh ya, dari kartu gua ini bisa gua lihat seperti leluhur itu berpesan lu untuk mencoba untuk menghealing energi. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa di sini gua ngerasa kayak lu emosional lu udah mulai emosional nih untuk menanggapi apapun. Emosional, lu sering-sering marah kah akhir-akhir ini Bro Risaku, seperti dragon ini yang sangat-sangat sensitif, yang kalau udah merasa terancam itu langsung menyemburkan api. Hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan mulut lo. Hati-hati dengan mulut lo, karena beberapa dari lo di sini ada yang si palit lidah. Jadi makanya leluhur berpesan untuk menghealing energi lo supaya lo memiliki kecerdasan emosional. Oke? Ya, karena apa? Karena sebenarnya yang terjadi ke dalam lo adalah energi lo lagi terkontaminasi oleh orang-orang sekeliling lo, entah ini keluarga, hubungan ataupun pertemanan. Jadi hati-hati dengan emosional. Karena di sini gue ngerasa beberapa dari lu ada yang si pahit lidah. Jadi jangan sampai mengutuk. Makanya lu perlu banget, orang-orang si pahit lidah itu perlu banget yang namanya kecerdasan emosional. Makanya di sini leluhur berpesan healing energy. Oke. Itu yang gue lihat. Kemudian leluhur berpesan bahwa akan ada sebuah keberuntungan yang akan lu dapatkan. Apa tandanya? Jika lu melihat kupu-kupu ya ada di dekat lu melihat kupu-kupu, lu melihat kupu-kupu yang seperti ini di dekat lo, atau datang ke rumah lo melihat kupu-kupu di taman segala macam, itu adalah sains dari semesta bahwa sebenarnya sebentar lagi akan ada keberuntungan untuk lo. Dan congratulations, is a good sih menurut gua begitu. Tanda-tandanya ketika lo akan mendapatkan sebuah keberuntungan, lo akan melihat sebuah kupu-kupu. Leluhur berpesan seperti itu. Ya, lo akan keberuntungan ini bisa jadi ya sebuah kemenangan. Keberuntungan ini adalah sebuah pertanda. Bisa jadi itu ada sebuah pertanda kalau lo akan mendapatkan keberuntungan ataupun mendapatkan kemenangan. Itu yang gue lihat. Ya, Bro Risaku di sini gue ngerasa leluhur berpesan bahwa lu adalah seseorang pencerah. Ya, lu adalah seseorang yang pencerah. Energi lu tuh tercerahkan. Wajar kalau lu punya eternal karisma, atau lu punya karisma, lu punya daya pengasihan, dan lu adalah seseorang pencerah. Lu adalah seseorang penyembuh. Jadi wajar kalau seandainya orang-orang yang mendekati lu kebanyakan orang-orang yang rusak jiwanya, orang-orang manipulatif, orang-orang NPD, orang-orang orang-orang yang belum selesai dengan dirinya, orang-orang yang masih rapuh jiwanya, orang-orang yang belum selesai dengan masa lalunya, orang-orang yang belum selesai dengan kesakitan batinnya, orang-orang yang masih dengan traumanya yang membentuk pola pikirnya. Wajar. Nah, makanya di sini Bro Risaku, leluhur berpesan hati-hati dengan daya pengasihan. Ya, hati-hati dengan daya pengasihan. Hati-hati dengan seseorang. Lu itu adalah pencerah, lu adalah penyembuh. Ya, jadi wajar kalau seandainya orang-orang banyak yang datang kepada lu adalah orang-orang yang rusak jiwanya. Nah, lu harus bisa untuk menyembuhkan seseorang tersebut. Lu kalau pengen menyembuhkan orang, kalau ada seorang yang datang kepada lu pengen menyembuhkan, pastikan kalau energi lu juga tidak akan ke bawah, atau lu tidak
tidak akan terdistract dengan energinya seseorang yang datang kepada lu. Cukup menyembuhkan kemudian go away, cukup menyembuhkan kemudian pergi. Jaga diri dan jaga batasan. Ya, leluhur berpesan seperti itu. Lu adalah penyembuh. Jangan biarkan energi lu terkontaminasi. Jangan biarkan diri lu terdistraksi dengan orang-orang yang datang kepada lu. Karena kebanyakan orang-orang yang datang kepada lu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang rusak atau energi yang rusak. Nah, itu yang gue lihat. Ya. Nah, di sini ada lighthouse. Di sini gue ngerasa kayak lu memang harus benar-benar tahu dengan apa yang terjadi ke dalam kehidupan lu. Leluhur lu berpesan, lu tuh sudah tahu dengan apa yang terjadi dengan kehidupan lu. Ya, mungkin lu adalah seseorang yang pemutus karma leluhur tadi. Lu sering terjadi pola yang berulang. Sebenarnya banyak banget pencerahan-pencerahan yang lu dapatkan, tapi jangan sampai lu membutakan mata lu sendiri. Ya, jika lu ngerasa kayak berhubungan dengan seseorang atau berhubungan dengan seseorang, baik itu hubungan percintaan, keluarga, ataupun pertemanan, ini akan membawa pola berulang. Apa misalnya kayak, ya ini orang memanfaatkan, ini kok gua kayak direndahkan, ini kok gua kayak diatur-atur, bla bla segala macam. Cut off, hindari, putuskan kutukan tersebut. Lu disuruh untuk pergi ini berusahaku, kemudian menyelamatkan hati lu. Udah waktunya lu mendahulukan hati. Udah waktunya lu harus mendahulukan diri lu sendiri. Jangan berusaha untuk membahagiakan orang lain sedangkan diri lu terluka. Itu dia. Lu disuruh untuk pergi nih. Ya, jangan mau bertahan dalam sebuah hubungan yang membuat lu merana. Ya, lu harus bisa berada di tempat yang benar-benar tepat untuk lu, untuk pertumbuhan jiwa lu, untuk pertumbuhan spiritual lu. Gitu. Ya, itu yang gue lihat clue-clue dari leluhur nih. Ya, ini ada sebuah keberuntungan. Jadi kalau lu bertemu dengan kupu-kupu, senyum ya, dan berdoa aja sama Tuhan. Nah, yang gue lihat. Oke. Kita lihat pesan leluhur di hari ini apa? Pesan leluhur di hari ini. Pesan leluhur di malam Jumat ini. Kita lihat pesan leluhur di malam Jumat ini. Ada the Queen of Pentacles. Leluhur berpesan bahwa lu adalah seseorang yang sangat-sangat kuat berisyaku. Ya, lu adalah seseorang yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat baik hati. Dan gue nggak tahu ya, beberapa dari lu di sini sepertinya Tuhan akan memberikan lu itu adalah kestabilan finansial dan berbaik hatilah Kemudian jangan lupa untuk bersedekah. Yang gue lihat tuh begitu. Segimanapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, jangan lupa untuk menyisihkan untuk sedekah berisyaku. Ya, karena begitulah cara begitulah cara kita untuk memakmurkan diri dengan cara sedekah. Gitu. Ya. Konon katanya, jika lo pengen menjadi seseorang yang sukses, jika lo pengen menjadi seseorang yang memang berkelimpahan secara keuangan, jangan lupa untuk menggerakkan keuangan lo. Otomatis ya lo bersedekah lah. Jangan dimandek, jangan ditahan sendiri. Banyak-banyak bersedekah juga banyak-banyak akan mengalir ke kita. Ya. Lu seseorang yang kuat secara finansial, berisyaku. Sengaja seperti Tuhan memberikan lu tuh bagus finansial lu untuk apa? Untuk lu bisa bersedekah. Ya. Membantu orang-orang sekeliling lu, membantu atau mempermudah orang-orang sekeliling lu. Harus menanam karma-karma baik. Nanti karma-karma baik ini akan bisa lu tuai untuk diri lu sendiri atau nanti ke anak cucu lu. Gitu. Ya, kita lihat lagi pesan leluhur di malam Jumat ini. Ada the Three of Cups. Oke. Leluhur berpesan bahwa berusahaku sepertinya ada keberuntungan di sini ya. Kan ada di atas ada keberuntungan, di bawah ini ada ini ada kemenangan tahu. Leluhur pesan di sini ada kemenangan untuk lo. Buat orang-orang yang menyakiti hidup lo berisako, yang menyakiti lo, yang mengkhianati lo, ini sepertinya kehidupan dia tinggal jauh ke belakang. Gua ngerasa begitu. Lo bahkan lo lebih menang. Gua nggak tahu kenapa seperti di sini sepertinya lo akan bertemu sama seseorang yang akan membantu lo untuk lebih memenangkan kehidupan lo.
Entah nanti lo akan bertemu dengan circle baru, yang dimana circle baru itu memang sesuai dengan ataupun sefrekuensi dengan pikiran lo atau bagaimana, gue juga nggak tahu. Bisa jadi ini circle baru ataupun seseorang yang baru datang ke dalam kehidupan lo, dimana akan bekerja sama dengan lo nih, yang satu frekuensi dengan lo. Ya, itu yang gue lihat. Ada sebuah keberuntungan yang membawa lu menemukan orang-orang yang baru dan orang-orang yang tepat ya. Entah ini adalah pertemanan ataupun hubungan. Nah, gue tuh merasa begitu. Oke, kita lihat lagi pesan leluhur di hari ini. Di sini ada The Hangman. Oke, Borisaku, gue nggak tahu kenapa ya, gue baru melihat nih kartu ada The Queen of Pentacle, Three of Cup, ada The Hangman. Berisaku hati-hati. Lu disuruh hati-hati. Leluhur berpesan bahwa ini adalah hati-hati. Warningan. Kenapa gue bilang? Bisa jadi ini Banis Akurs ini adalah sebuah penyelesaian kutukan. Kenapa? Ini gue ngerasa kayak orang masa lalu ingin datang kepada lu lagi nih Berisaku. Jangan lupa untuk melatih kesadaran, gunakan kata hati ataupun intuisi. Ada seseorang yang ingin balik kepada lu. Dan dia balik kepada lu karena di sini gue ngerasa kayak lu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang kuat dengan finansial. Hati-hati. Gak tau kenapa gue langsung tiba aja pemikiran gue ke sana. Ini hati-hati, di sini gue ngerasa kayak ada seseorang yang ingin kembali kepada lu, tapi di sini ada yang menggantung. Seseorang yang belum mau untuk melepaskan lu, ingin datang kepada lu lagi. Leluhur berpesan bahwa lu harus bisa menggunakan kata hati atau intuisi. Lu harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan gara-gara lu kasihan melihat dia bla bla segala macam, kemudian lu mau untuk kembali kepada orang-orang toksik. No ya. Ini seperti peringatan. Leluhur berpesan bahwa gunakan kata hati ataupun intuisi. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Ini sepertinya masih ada drama-drama dari orang lain. Gua takutnya si kunyuk ingin melakukan sebuah drama lagi kepada lu. Be careful. Nah, kenapa tiba-tiba langsung terbesit energinya kayak gitu? Langsung ada di pikiran gua, langsung terbesit di intuisi gua. Ada Five of Wands, ya kan? Di sini yang gue lihat begitu, sepertinya udah mulai lu untuk bergerak ya, udah mulai lu untuk melakukan sebuah pemberanian diri. Gue ngerasa di sini leluhur berpesan bahwa sepertinya akan ada orang yang ingin beradu argumentasi dengan lu, beradu argumen dengan lu di sini Berisaku. Yang gue lihat tuh begitu. Jadi tetaplah berbijaksana menyikapi, tetaplah berbijaksana ketika lu merespon seseorang yang lu rasa bahwa ya dia udah nggak satu frekuensi dengan lo lagi, tapi dia itu ingin memaksakan kehendaknya ingin bersama lo lagi gitu ya. Bahkan nanti akan ada sebuah drama-drama atau adu argumentasi atau debat perdebatan nih, gua nggak tahu, tapi gua ngerasa begitu. Tapi leluhur berpesan untuk berbijaksana ya, berbijaksana. Menurut gua tuh begitu ya, berbijaksana. Kenapa ya gua ngerasa seperti itu ya? Si kunyuk mau datang lagi ya. Ada the Two of Wands. Iya. Apa ya? Ini seperti leluhur berpesan bahwa tetap fokus saja ke dalam kehidupan lu ya. Karena gini, gue ngerasa kayak sebenarnya lu tuh akan mengalami yang namanya ada sebuah rencana yang akan lu kerjakan. Cuman gue ngerasa kayak lu terhambat. Gue nggak tahu nih terhambatnya kenapa. Tapi leluhur berpesan bahwa jangan diem diri, lakukan aja apa yang sedang lu rencanakan. Tetap fokus saja ke dalam pekerjaan lu, tetap fokus saja kepada hasrat ataupun bakat yang sedang lu jalankan gitu loh. Walaupun memang hasrat untuk melakukan hal itu, untuk membebaskan diri atau melakukan hal itu, melakukan sesuatu yang lu rasa bahwa akan membuat lu sukses, itu memang banyak orang yang menantang. Banyak orang yang menantang, bahkan ini keluarga lu ataupun keluarga lu, ataupun itu adalah teman-teman lu atau bagaimana. Yang gue itu begitu ya. Seperti kayak leluhur tuh berpesan bahwa tetap maju, tetap maju, tetap maju, tetap maju, walaupun nanti lo akan mengalami banyak hambatan-hambatan, hal rintangan dari keluarga, dari si kunyuk juga banyak drama-drama yang terjadi. Tapi itu di bawahnya ada heart, dalam artian tuh lu harus mendahulukan hati lu daripada orang lain. Bodoh amat sama orang lain, ataupun si kunyuk yang akan melakukan drama kepada lu, membawa-bawa keluarga lu, bla bla segala macam, energi magic permajikan. No, biarin aja. Tetap fokus aja kepada pekerjaan lu ataupun karya lu. Ingat Berisaku, lu nggak sendiri, lu adalah leluhur di belakang lu. Lu pasti punya Tuhan yang sedang memperhatikan lu. Kita ada Tuhan,
Ya, kita ada Tuhan, berpeganglah, kita punya backup Tuhan. Nggak usah takut dengan apapun selagi lu benar sih. Ini gue ngerasa kayak si Konyok pengen berdebat lagi ya. Ingin ada drama-drama lagi di sini yang gue lihat menggunakan energi negatif ataupun energi atau drama-drama dengan keluarga. Karena di sini gue ngerasa kayak ada perdebatan, ada orang masa lalu yang ingin datang. Di sini yang gue lihat tuh disuruh untuk berbijaksana. Entah kenapa intuisi gue langsung zeng ke sana larinya. Itu yang gue lihat nih. Ada dead, ya, ada dead. Leluhur berpesan selesaikan. Gak ada lagi dengan si Konyok berisiko selesaikan. Gak ada. Nih, leluhur berpesan ada selesaikan. Cut off habis, selesaikan. Bagaimanapun drama yang akan dilakukan kepada lu, bagaimanapun itu, selesaikan, habiskan. Leluhur berpesan seperti itu. Udah waktunya lu masuk ke dalam fase yang baru. Bukan dia lagi orangnya, ya. Entah ini adalah si Konyok ataupun orang masa lalu. Lu harus berani untuk memutuskan kutukan ini. Jadi makanya ini gue ngerasa kali ini leluhur berpesan itu perihal si Konyok deh bro Isaku. Gue nggak tahu nih. Pantesan disuruh healing. Karena energi kemarahan lu tuh bisa jadi karena terkontaminasi dengan energi negatif ataupun energi orang-orang sekeliling lu yang berdrama juga. Itu yang gue lihat, ya. Oke, itu yang bisa gue lihat nih berisaku untuk pesan leluhur di hari ini. Sepertinya ini tentang orang masa lalu yang hadir yang mencoba untuk mengkoneksikan dirinya kepada lu lagi, padahal dia udah toksik. Itu dia, hati-hati. Oke, segitu dulu aja untuk readingan kita di hari ini berisaku. Jika lu suka untuk pesan leluhur ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya. Buat lu yang udah like, comment, dan subscribe, thank you so much. Buat lu yang udah ngasih gua super gift, thanks, I love you. Buat lu yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk. Nanti gua kasih press list, namun berbayar. See you the next readings, berisaku. Bye bye. Assalamualaikum.